Pernah nggak sih ngerasa pesan baik yang kita sampaikan, kok malah nggak diterima? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas kenapa memahami manusia dan budayanya itu jadi kunci utama komunikasi yang efektif, khususnya dalam konteks dakwah. Yuk kita mulai. Jadi, kenapa ya pesan yang niatnya baik dan tulus itu kadang-kadang malah ditolak mentah-mentah? Ini pertanyaan yang penting banget dalam komunikasi. Dan jawabannya ternyata nggak sesimpel yang kita kira. Sering banget, masalahnya itu bukan di isi pesannya, tapi di cara menyampaikannya. Kalau pendekatannya kaku bengit, cuma fokus sama teks, dan nggak nyambung sama realitas sosial orang yang dengerin, ya pesannya jadi terasa asing, ngenempel di hati mereka. Terus solusinya gimana dong? Langkah pertamanya adalah kita harus belajar membaca peta budaya audiens kita. Nah, disinilah ilmu antropologi masuk dan berperan penting banget. Gampangnya gini, antropologi itu bantu kita buat ngerti manusia dan budayanya secara utuh. Dan ini bukan cuma soal tradisi atau ritual kuno ya, tapi lebih dalam lagi. Tentang gimana sih cara sekelompok orang itu memandang dunia dan menjalani hidup mereka sehari-hari. Yang bikin antropologi ini powerful itu pendekatannya, dia itu holistik, ngelihat manusia secara keseluruhan, terus komparatif, dia membandingkan berbagai budaya biar kita dapat pemahaman yang lebih luas. Dia juga empiris, artinya berdasarkan data lapangan, bukan asumsi. Dan yang paling penting, dia interpretatif, selalu berusaha gali makna di balik setiap tindakan. Nah, ini dia poin kuncinya. Menurut seorang antropolog hebat, Clifford Geertz, budaya itu bukan cuma adat istiadat. Budaya itu adalah sistem makna. Anggap aja kayak jaring-jaring makna yang kita buat sendiri. Dan jaring itulah yang akhirnya membentuk cara kita berpikir, cara kita memandang dunia, dan cara kita bertindak. Dan ternyata, prinsip komunikasi yang nyambung sama konteks ini tuh udah ada dari dulu. Ayat ini jadi dasar pentingnya kita bicara dengan cara yang bisa dimengerti sama audiens. Tapi, apa sih sebetulnya arti bahasa di sini? Ternyata, para ahli tafsir ngejelasin kalau bahasa di sini tuh maknanya jauh lebih luas dari sekedar kata-kata. Ini artinya berbicara menggunakan seluruh kerangka budaya mereka, simbol-simbol yang mereka pahami, nilai-nilai mereka, sampai pemahaman sosial yang mereka punya. Inilah jembatan sesungguhnya antara pesan dan penerima. Oke, selain paham budayanya, kita juga perlu ngerti gimana masyarakat itu bergerak dan punya struktur. Nah, disinilah kita butuh lensa kedua, yaitu sosiologi. Sosiologi agama ini spesifik banget. Dia ngelihat hubungan dua arah antara agama dan masyarakat. Gimana agama bisa ngebentuk struktur sosial, tapi di sisi lain, gimana juga dinamika sosial, kayak kekuasaan atau perubahan zaman, bisa mempengaruhi cara orang beragama. Artinya apa? Artinya, komunikasi atau dakwah yang mau efektif itu nggak bisa tutup mata sama realitas sosial. Harus peka sama dinamika kelas, sadar sama konflik nilai yang mungkin lagi terjadi, ngikutin perubahan budaya, sampai ngerti siapa sih yang punya pengaruh dan kekuasaan di masyarakat itu. Dan ternyata pesan agama itu nggak cuma buat didengerin pasif loh. Ada landasan yang kuat banget yang justru mendorong kita untuk bertindak aktif, seperti yang tersirat dalam hadis ini. Ini nunjukin kalau dakwah itu punya dimensi sosial yang kuat. Jadi bukan cuma soal ceramah di atas mimbar, tapi ajakan untuk terlibat langsung dalam perbaikan masyarakat. Nah, biar bisa efektif, kita butuh peta sosialnya kan? Disinilah sosiologi ngasih kita peta itu. Oke, sekarang bagian serunya nih. Gimana kalau kita coba gabungin kedua lensa ini? Gimana caranya antropologi dan sosiologi bisa bareng-bareng menciptakan sebuah strategi komunikasi yang cerdas dan efektif? Keduanya ini saling melengkapi dengan sempurna. Antropologi itu bantu kita jawab pertanyaan mengapa dengan cara mengungkap makna di balik budaya. Sementara itu, sosiologi bantu kita jawab pertanyaan bagaimana dengan cara memetakan struktur dan dinamika masyarakatnya. Lengkap kan? Kalau kita gabungin, kita bisa bangun sebuah alur komunikasi yang ideal. Pertama, pondasinya harus kuat, yaitu ajaran inti atau normatif. Kedua, kita harus turun ke lapangan, memahami realitas sosial dan budayanya. Ini namanya empiris. Ketiga, kita sesuaikan cara penyampaian kita biar relevan dan nyambung. Itu kontekstual. Dan tujuan akhirnya, yang keempat, adalah membawa perubahan positif di masyarakat atau transformatif. Oke, sebagai penutup, yuk kita renungkan lagi gagasan utama dari obrolan kita hari ini, yaitu tentang betapa pentingnya membumikan pesan ilahi. Pada akhirnya, dakwah atau komunikasi yang efektif itu bukan cuma soal menyampaikan kebenaran secara kaku dari satu sisi. Itu aja nggak akan cukup.
Tapi, ini adalah tentang bagaimana kita bisa membumikan kebenaran itu. Membuatnya relevan, membuatnya menyentuh, dan membuatnya bermakna dalam kehidupan nyata manusia, yang begitu beragam dengan segala budaya dan dinamika sosialnya. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif terakhir yang nggak cuma berlaku buat dakwah, tapi buat semua bentuk komunikasi kita. Di dunia yang makin terhubung tapi kadang terasa makin terpecah ini, gimana caranya kita, masing-masing dari kita, bisa jadi lebih baik lagi dalam memahami dunia orang lain?